Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Irmayani Hutagaol, asal Man Batubara, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua Kementerian Agama tahun 2022 dengan NIM 223191713508. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 12 IPS 2 Man Batubara, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara dengan materi struktur dan pola keruangan kota. Subpokok bahasan, isu dan permasalahan pembangunan wilayah perkotaan. Untuk lebih lanjutnya, silakan simak video berikut ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, Masya Allah, masih semangat? Semangat, tapi masih ada yang ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu sebentar ya. Untuk melihat apakah kalian masih konsentrasi, apakah masih bisa melanjutkan pelajaran atau tidak. Jadi ice breakingnya gini, kita ada permainan sedikit. Kalau Bu Erika bilang siang, maka tepuknya adalah 1. Saya ulang, kalau saya bilang pagi tepuknya 1. Kalau saya bilang nanti siang tepuknya 2. Kalau saya bilang malam tepuknya 1/2. Karena malam orang pada tidur, jadi nggak boleh bising. Ya, jelas? Ya, kita coba ya. Tes konsentrasi. Pagi. Ada yang belum konsentrasi. Siang. Pagi. Malam. Ya, alhamdulillah semua konsentrasi ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Malam. Mau lagi ya? Oke, nanti kita sambung lagi ice breakingnya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, satu orang Bang pimpin doa. Sebelum belajar, maka kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholih. Ya, sebelum kita lanjutkan ke materi, Bu Erika mau absensi dulu ya, presensi ya, cek kehadiran dulu. Arida Ramdhani, keterangannya apa ini? Alpa ya? Atau semua hadir ini? Siapa yang nggak hadir kecuali Arida? Keterangannya apa Kak? Alpa. Selanjutnya? Siapa? Tiara sakit. Oke. Aru sakit. Selebihnya hadir ya. Oke. Ya baik, hari ini materi kita masih berkaitan dengan materi minggu lalu. Kalau materi minggu lalu kita ngebahas tentang pola keruangan desa, kemudian struktur keruangan kota. Hari ini kita bahas khusus permasalahan pembangunan di kota. Jadi masih ada kaitannya dengan materi minggu lalu. Oke, adapun indikator pembelajaran yang harus kita capai hari ini, silakan lihat tayangan di depan. Ya, ini adalah indikator yang akan kita capai, yaitu menjelaskan tentang struktur dan pola keruangan serta perkembangan desa. Yang kedua adalah menganalisis permasalahan struktur dan pola keruangan serta perkembangan kota. Ya,
dalam pembelajaran kali ini nanti kalian akan saya hadapkan dengan sebuah permasalahan. Silakan nanti dianalisis. Saya akan tampilkan video berupa isu dan permasalahan kota. Saya ambil studi kasusnya adalah satu kota daerah Jawa. Nanti kalian amati video yang Bu Erika tayangkan, kemudian kalian analisis, identifikasi terlebih dahulu apa permasalahannya yang ada di wilayah tersebut. Kemudian nanti kalian analisis solusi daripada permasalahan yang terjadi. Kemudian pada saat diskusi nanti kalian akan dilakukan penilaian keaktifan. Jadi bukan berarti diskusi kelompok nggak dinilai keaktifannya. Ya, selain keaktifan kalian nanti dinilai pada saat diskusi, yang kedua adalah saat presentase. Kemudian nanti yang ketiga nanti kita ada evaluasi. Evaluasinya nanti berupa permainan game ular tangga, di mana pertanyaannya nanti masih berkaitan dengan materi pola keuangan desa dan kota. Sampai situ ada pertanyaan? Pas? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum Bu Erika putarkan video mengenai studi kasus isu dan permasalahan pembangunan di kota, saya bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Ini LKPD-nya ada 2. LKPD yang pertama itu, ya, LKPD yang pertama itu adalah lembar kerjanya itu pribadi untuk masing-masing semua anggota dalam kelompok. Jadi nanti setelah melihat tayangan di video, apa-apa aja permasalahannya, disinilah kalian list. Kalian buat daftar permasalahannya. Paham tuh? Paham. Nah ini untuk kelompok 2 ya. Ada berapa orang Kak? 5. 6 ya, lebih 1 ya. Lima. Ini semua orang menulis ya Kak ya? Iya. Yang ini nanti 1 orang aja, tapi diskusikan. Oke, sudah semua dapat LKPD-nya? Oke, kalau semua sudah dapat LKPD-nya, silakan lihat tayangan di depan, kemudian nanti dianalisa apa-apa saja permasalahannya. Kita masuk ke video mengenai isu dan permasalahan perencanaan pembangunan kota. Silakan didengarkan, disimak ya. Pertama, kita perlu mengenal definisi perencanaan. Halo, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan identifikasi isu dan permasalahan perencanaan pembangunan wilayah. Pertama, kita perlu mengenal definisi perencanaan pembangunan dan wilayah. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional, perencanaan dan pembangunan wilayah dapat disimpulkan sebagai usaha untuk menentukan tindakan masa depan dan realisasinya dengan memperhatikan sumber daya demi masyarakat sejahtera dan tercapainya tujuan bangsa, terutama di suatu lingkup geografis dengan batas dan keterkaitan fungsional tertentu. Perencanaan ditujukan untuk mengantisipasi faktor yang mempengaruhi hasil kerja pembangunan. Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat, penciptaan lapangan dan standar atas sumber daya serta demokrasi. Permasalahan pembangunan merupakan food expectation antara kinerja yang dicapai serta apa yang dicapai dengan kondisi real saat perencanaan. Akibatnya, ada masalah yang disebabkan oleh kekuatan yang belum dibedakan, kemudian yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Oke, itu tadi dia isu dan permasalahan pembangunan wilayah di kota mana? Iya, di kota Jawa Timur. Jadi silahkan apa yang kalian amati dari video tadi, kalian identifikasi permasalahan apa yang terdapat dalam video tersebut ya. Silakan dibuat dalam LKPD yang pertama, kemudian LKPD yang kedua nanti coba menurut pendapat kalian solusi apa sih yang bisa dibuat untuk pemecahan masalah-masalah yang kalian daftar tadi. Silakan, saya kasih waktu 5 menit cukup ya. Cukup lah, cuma mengidentifikasi dan memberikan solusi. Yuk silakan. Ya, lanjut. Kakak bisa? Mana Telegram? Bisa.
Isi dulu. Tinggal nyalin aja loh, tinggal nyalin ini. Ha. Ini nih yang untuk yang ini. Ini untuk yang ini, yang itu. Oke, udah masuk ya? Udah Ibu kirim linknya. Kelompok 4 sudah sampai solusi. Oke. Apa permasalahan yang pertama? Transportasi umum yang kurang memadai. Transportasi umum yang kurang. Apa kira-kira solusinya? Coba sih ini pikirkan, Bu. Jadi kalau kurang transportasi, apa ya solusi yang harus dilakukan? Kalau kerja. Ya. Yuk silakan dibantu temannya. Oke, Bu Erika mau kelompok. Kita mulai dari bawah ya. Kita mau kelompok 5 maju duluan. Ya. Jadi silakan kelompok yang lain minimal 1 orang ya perwakilan kelompok memberikan pertanyaan untuk kelompok yang sedang maju. Kita akan lakukan penilaian keaktifan. Sini aja, Kak. Ya, sini aja. Gak apa-apa, yang penting gak kenain aja. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang isu dan permasalahan perencanaan atau pembangunan wilayah. Yang pertama, isu dan permasalahan perencanaan pembangunan wilayah, yaitu dari bidang ekonomi, sumber daya manusia. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Yuk, silakan. Coba berapa tadi pikir? Coba yang tiap ini berapa? Ya, gimana Rian? Gimana, bisa dipahami? Oke, jadi sebelum Bu Erika simpulkan, bolehlah ditutup untuk kelompok 5 ya. Nanti kita simpulkan sama-sama. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Genap. Kita kelompok 4 ingin mempresentasikan dari KPD. Kedua, KPD tentang struktur dan pola keuangan terserah pertumbuhan kota. Identifikasi masalah. 1. Transportasi yang kurang memadai. Ya, silakan kelompok 5. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, kenapa bisa timbul kesenjangan sosial? Jadi permasalahannya kan menyinggung kesenjangan sosial. Ya, jadi gini, paham ya kelompok 4 ya? Tadi kelompok 4 mengangkat permasalahannya bahwasanya di perkotaan itu terjadi kesenjangan sosial. Kira-kira apa penyebabnya? Solusinya tadi sudah kalian jabarkan. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Wibi. hasil diskusi kami tentang struktur dan pola keuangan serta perkembangan kota. Identifikasi masalah di bidang ekonomi, solusi atau pemecahan masalah.
Satu, pemerintah membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang mempunyai keahlian atau keterampilan. Dua, meningkatkan gaji UMR. Yuk, silakan kelompok 3. Tanya jawab. Saya. Satu orang. Yuk, silakan yang belum, kelompok yang lain. Kelompok yang lain. Siapa moderator ini? Jelas mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil presentasi kami tentang struktur dan pola keuangan serta perkembangan kota. Silakan. Identifikasi masalah. SPM. Solusi atau pemecahan masalah. Seharusnya daerah tersebut harus meningkatkan kualitas pendidikannya Ya. dan wajib menyelesaikan pendidikan minimal 12 tahun. Ya. 2. Pendidikan. Meningkatkan fasilitas pendidikan di suatu daerah wajib belajar 12 tahun. Jadi misalnya suatu daerah Ya. sudah Bu. Sudah kelebihan penduduk. Ya. Sudah kelebihan apa Bu? Jumlah penduduk. Jumlah penduduk sama pekerjaan yang tidak ada Bu. Jadi tingkat pengangguran yang tinggi. Apa solusi pemerintah untuk menanggapinya? Oke, jelas kelompok 2. Duduk, Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami tentang identifikasi masalah dan solusi pemecahan masalahnya. Identifikasi masalah. Najwa. Silakan. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 1 tentang permasalahan apa saja yang sering dialami di bidang kesehatan. Tadi kan dari sebutin itu permasalahannya. Jadi kayak permasalahan yang dialami itu apa saja? Seperti tidak demam berdarah. No. Sudah gini. Tadi kan salah satu permasalahan yang kalian ungkap tadi adalah masalah kesehatan. Ya mungkin pelayanan kesehatan yang rendah dan bla 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 bla. Jadi dia minta kira-kira permasalahan di kesehatan itu apa-apa saja yang biasa sering timbul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi beberapa permasalahan yang kalian identifikasi dengan solusi yang kalian selesaikan. Itu beda-beda dari setiap kelompok. Sampai di sini paham ya? Ya, permasalahan yang sering muncul di wilayah perkotaan itu salah satunya adalah penduduk padat, kemacetan lalu lintas, kemudian polusi udara boleh, pengangguran, sulit air bersih, kriminalitas. Jadi tadi kenapa nggak banyak yang diidentifikasi? Sekarang baru terbuka ya, baru terpikirkan. Nah, solusinya apa? Kalau poin pertama tadi apa tadi? Poin pertama tadi apa? Kepadatan penduduk. Maka solusinya apa? Program keluarga berencana. Program transmigrasi, pindahkan ke tempat-tempat yang penduduknya masih jarang. Kemudian apa lagi, Bu? Kasih penyuluhan tentang hidup sehat. Kira-kira seperti itu. Paham ya? Oke. Kalau memang sudah paham, saya mau 2 orang kita simpulkan sama-sama. Kira-kira kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Yuk, silakan, Fatimah. Siapa sih? Suci Jemahani. Ya, silakan, Suci. Ya, silakan, dengerin. Ayo Mbak. Dari pembelajaran kali ini kita bisa menyimpulkan Bah. apa saja permasalahan di kota. Maksudnya di luar pandangan itu ternyata kota itu jauh lebih banyak kekurangannya seperti yang disebutkan Ibu tadi, dan juga terdapat solusi-solusi yang bisa kita gunakan. Jadi pembelajaran kali ini kita simpulkan bahwa semua kalau ada kayak permasalahan pasti ada solusinya. Jadi jangan
Super sekali. Iya. Satu lagi dong dari laki-laki. Ayo, jangan mau kalah sama Suci Jembahani. Ya, silakan. Ayo silakan ayo. Ayo, up. Yuk. Jangan mau kalah sama perempuannya. Yuk. Dari kita tahu dari pembelajaran hari ini Iya. bahwasannya SDM sangat penting bagi suatu daerah, yang mana SDM akan menjadi sebagai patokan untuk suatu daerah. Jika SDM-nya rendah, mau setinggi apapun SDA-nya pasti akan rendah juga. Ya. Cukup? Ada lagi? Oke tuh, kasih A+ lah untuk Ayu ya. Oke. Saya hari ini mau ambil evaluasi untuk pembelajaran dari pertama kali tentang desa, kota sampai dengan isu dan permasalahannya. Hari ini kita main game sebagai evaluasi. Silakan mejanya dikondisikan. Oke, silakan Umpiang, siapa duluan yang mau maju? Yang ini lempar dadu. Oke. Kami berdua dulu. Kalian sweet, orang pertama kedua. Silakan orang pertama. Orang pertama yang 2 orang tadi ya? Silakan. Ini kelompok berapa ya? Oke, kelompok Randy ya? Oke. 4. Oke, untuk Randy pertanyaan keempat. Ya, ini nomor 4. Kartu nomor 4. Randy, jelaskan ciri-ciri pola pemukiman memanjang rel kereta api. Biasanya dicirikan dengan apa ini? Aktivitas masyarakatnya bagaimana? Pemukimannya bagaimana? Saya kasih waktu hitungan ke 10, jika tidak ada gagal. 1. Ciri-cirinya Bu, Ya. dekat laut Bu. Rel kereta api. Ya. 2. Yang nggak bisa kita sorakin ya. 3. 4. 5. Nggak bisa. Oke, lanjut. Arif, orang kedua. Oke, pertanyaan ketiga untuk Arif. Arif, pertanyaan untukmu adalah jelaskan ciri-ciri pola pemukiman memanjang jalan. Seperti di samping-samping jalan Bu. Ya, Samping jalan di pokoknya dekat jalan lah Bu. ya. Terus Ya tuh. Ya. aktivitas masyarakatnya gimana? Tiga masyarakat itu banyak ke pasar lah Bu. Banyak Berjualan. berjualan, Usaha. wirausaha. Terus ada lagi? Bisa kita terima? Oke, kasih aplaus untuk Arif. Ya. Arif kelompok berapa? Nomor 30 Bu. Iya. Dirimu maju di nomor 3. Nomor 3. Naik 3 dari tangga Bu. Iya, naik Bang. Tadi 1, 2, 3 kamu naik di sana. Di sini Bang, di sini. Kamu berdiri di sini Bang, berdiri. Iya, nggak apa-apa, pijak aja. Oke. Bang berdiri aja, nggak apa-apa, pijak di sini. Ntar, nggak apa-apa, 3 tadi, nggak ada masalah. Justru 3 itu bisa menggeserkan dia. Kenapa? Ya. Oke, kamu bisa geser dia apabila bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Jelaskan ciri-ciri pola pemukiman memanjang jalan. Memanjang jalan dia Ya. memanjang jalan dia memanjang ke misalnya biasanya itu panjang dia memanjang jalan di aktivitasnya berjualan Iya. usaha baru pemukiman desanya itu lumayan padat baru tingkat SBA-nya maksudnya penghasilannya ada yang petani baru nelayan Lain? Nggak bisa Bu. Oke, Bisa, Bu. silakan. Saya mau tanyakan kepada audiens, mana yang lebih bagus jawaban yang si Arif atau si ini?
Ayo, silakan. Gimana? Nggak ada bawa individu ya? Oke. Silakan kamu berada di nomor 3 dan kamu bisa naik ke atas ke nomor 39. Oke? Dan untuk Arif, mohon maaf kamu tergeser. Ya, silakan. Ya. 4 ya. Untuk pertanyaan nomor 4, jelaskan ciri-ciri pola pemukiman memanjang rel kereta api. Ya. Ciri-cirinya masyarakatnya tinggal kayak di berdampingan rumah pondok-pondok gitu, Bu. Ya. Terus ya kalau orang ketidur yang berisik lah, Bu. Ya. Kereta api ya. Terus? Rata-rata orang itu berjualan di dekat stasiun. Iya. Bu, itu aja, Bu. Cakep dah. Silakan kamu berada di nomor 4. Selanjutnya, orang berikutnya 6. Ya. Kamu bisa melempar dadu sekali lagi. Ya. 2. Berarti 6 ditambah dengan 2, kamu berada di mana? 8. Oke. Untuk si Wahyu, soal nomor 8, sebutkan ciri-ciri desa yang kamu ketahui. Oh, boleh. Ciri-ciri desa diantaranya desa biasanya memiliki suatu daerah yang tidak besar, yang mana besarnya itu pasti tidak melebihi daripada kota. Lalu pekerjaan penduduk desa masih berkaitan dengan sumber daya alam, yang mana diantaranya seperti nelayan, lalu seperti petani, peternak dan lain-lainnya. Seperti itu. Itu ciri-ciri desa? Seperti ciri-ciri desa, Bu. Oke, selanjutnya. Enggak, Arif udah nggak bisa. Siapa tadi orang terakhir? Randy, mana Randy? Ya ada dia lagi lah ulangmu. Iyalah, dia lagi. Randy mana Randy? Udah juga tapi, Bu. Dia 4 nggak bisa jawab. Oh, dia nggak bisa jawab ya? Oke, tinggal kalian bertiga. Oh, dari. Silakan. Aku 8, Bu. Ini Bu, siapa tadi nih Randy? Ya. Berapa Bang? Disuruh istighfar, Bu. Berapa? 7 kali. Enggak, ini soal nomor berapa tuh? Ya dapat 8 di sini. Ya. 46, Bu, 46. Terus sekarang dia di kota nomor 46. 46. Bang Abang di kota 46. Ya. Tidak, kamu udah keluar 30 harusnya sudah keluar. Maksudnya? Kita hanya ada 30. Iya. Berarti selesai permainan hari ini dengan skor nilai. Karena kita sudah ketemu the winnernya. Iya. Cepat kali itu. Ya itu tadi. Karena kita memang hanya ngambil 30 kota ya. Oke, untuk orang pertama sudah berakhir ya. Dengerin, tadi untuk Randy tidak memperoleh skor sama sekali, itu salah ya. Kemudian untuk Fikri dia memperoleh 1 bintang dan dia lebih. Oh ya, 5. Nomor 1 aku. Kemudian si Wahyu, ya, Wahyu memperoleh 1 bintang. Kemudian Arif Tetot, Randy 1 bintang, ya. Tapi di sini yang paling cepat keluar adalah Fikri. Sampai situ jelas? Oke, kita masuk ke orang kedua. Silakan maju. Boleh. Silakan. Sila, Bu. Sini dulu. Oke, kamu bisa maju kalau bisa menjelaskan ciri-ciri pola pemukiman memanjang jalan. Tadi sudah ya? Memanjang jalan. Iya. Ciri-ciri pemukiman. Contohnya ya, Bu. Boleh contoh langsung. Iya. Contohnya itu seperti, Bu, ini lah, Bu, 50 kan, Bu. Iya. Kamu memanjang jalan. Itu kan biasanya pemukiman itu orang biasa ada yang berjualan. Iya. Berjualan misalnya pagi lah, Bu, jualan sarapan pagi, kalau siang berjualan makanan lah. Iya. Nasi Padang gitu, Bu. Terus? Biasa itu lebih padat penduduk gitu, Bu. Terus?
Biasa untuk pekerjanya itulah berdagang apa semua. Oke, silakan maju ke nomor 39. Silakan orang kedua. 6. Tadi si Wibi kelompok berapa ya? Wibi. Yuk, silakan. 2 kali. Oke, 4. 6 2 kali naik ke 4. Silakan. Maju. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, man, 12. 12 tambah 6 berarti 20. Lihat aja angkanya, Bang. Berarti kamu di sini. Nih, ya. Yuk, silakan orang ketiga. Oh iya, benar. 20. Iya, benar. Apa yang menyebabkan jumlah penduduk di kota terlalu banyak? Karena Bu itu pusatnya pekerjaan atau banyak lebih pelayanan di sana Bu. Iya. Lebih komplit pendidikan, Iya. mata pencarian. Apa yang menyebabkan jumlah penduduk di kota terlalu banyak? Argumen dia bilang karena di kota Bu pusat pendidikan, pusat pekerjaan, fasilitas yang lain-lain lebih lengkap di kota sehingga orang-orang berbondong-bondong pindah ke kota. Pinter ya hari ini? Oke, Masya Allah. Silakan orang ketiga. Ya silakan. 3. Kamu akan bisa nabrak dia kalau kamu bisa jelasin. Maka Bibi akan terancam nih. Ciri-ciri pola pemukiman memanjang jalan. Yuk, silakan. Tergeser ya. Yuk, tapi kelompok berapa, Fik? Apa jadi buat saya, Bu? Ciri-ciri desa memanjang jalan. Ciri-cirinya itu seperti contohnya itu kayak Indrapura sama 50 kan, Bu. Itu kan kayak memanjang jalan gitu. Ya. Terus di situ ada pusat perdagangannya. Ya. Terus itu ekonominya juga kayak lebih meyakinkan karena banyak manusia karena banyak orang-orang yang berdagang karena kan desa memanjang jalan itu kalau untuk perdagangan itu sangat menjamin semuanya. Ya. Terus itu kalau untuk ekonominya itu ekonominya itu lebih terjamin gitu. Soalnya banyak pusat-pusat yang menjaminkan gitu lah, Bu. Yang menjaminkan gitu lah, Bu. Oke, untuk Bibi mohon maaf kamu tergeser. Silakan. Nanti aku tinggal lagi nih Bu. Najwa kelompok berapa ya? 5, Bu. Kelompok 5. Fatimah 3 juga. Ya, silakan Fatimah. Ya, Fatimah 3. Ya, coba silakan. Untuk Fatimah. Menurut Fatimah kira-kira ciri-ciri pola pemukiman memanjang jalan. Kalau jawabanmu lebih good job dari dia, maka dia bisa kamu geser. Ciri-ciri pemukiman memanjang jalan yaitu pertama tentunya pemukimannya di pinggiran jalan. Iya. Yang pastinya jalan utama juga. Terus fasilitas di pemukiman tersebut lebih banyak karena menjadi tempat banyaknya keluar masuk kendaraan. Iya, ini yang saya tunggu. Terus. Lebih lancar di sana. Iya. Terus penduduknya juga jadi lebih maju karena fasilitas yang ada. Iya. Dan pendidikan juga maju. Semua perkembangan di desa itu terus meningkat. Yang lain paham? Geser. Oke, silakan. Mohon maaf, kamu tergeser. Fatimah kelompok berapa, Fatimah? Kelompok 3. Tapi tadi kenapa di kelompok 1? Fatimah kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Ya, silakan. Habis? Silakan. Desi kelompok berapa? Ira. 3. Ira kelompok berapa, Ira? Kelompok 1. Oke, untuk Ira ada kartu soal nomor 5. Sebutkan 3 unsur-unsur desa yang kamu ketahui.
Kalau nggak bisa jawab di hitungan kelima, maka kamu tetot. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjutkan topik. Kita tetot ya. Oke. Udah, Bu. Wibi udah gugur, tinggal mereka berdua. Oh, Denceng. Tadi mana dulu, Bu? Silakan ya. Kakak udah ke nomor berapa, Kak? Ini Bu. Oke. 6. Oh, si kakak udah di ke-38 ya. Oke, otomatis the winnernya adalah Fatima. Kasih aplaus untuk Fatima. Oke. Ya. Fatima itu di kelompok 3. Oke, yang lain udah paham ya? Ya, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Ini kita lanjut di event-event yang lain. Boleh ya? Oke. Ya, itu pembelajaran kita hari ini. Gimana? Bisa lebih dimengerti nggak pelajaran hari ini? Oke. Saya rasa cukup pelajaran kita hari ini. Dan untuk penugasan di rumah, silakan buat makalah tentang hasil diskusi kalian tadi, identifikasi sampai dengan pemberian solusi permasalahan di perkotaan yang kalian jabarkan, tuangkan dalam bentuk makalah laporan. Ya, kayak kemarin, ya. Jelas ya? Kelompok satu makalah satu. Satu kelompok satu makalah. Ya, jelas ya? Iya. Oke, saya rasa cukup. Jangan lupa jaga kesehatan, belajar di rumah. Satu lagi, jangan lupa bahagia. Oke ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.